Selamat pagi anak-anak, kita bertemu kembali di dalam mata pelajaran pemesanan dan perhitungan tarif penerbangan. Pada kesempatan ini kita masih melanjutkan tentang materi Global Indicator untuk perhitungan tarif penerbangan internasional. Pada pertemuan kemarin kita mempelajari global indikator ya, pada bagian 1 sudah ada 4 global indikator. Masih ingat global indikator apa saja? Yang pertama adalah WH, Western Hemisphere, dipergunakan untuk perjalanan keseluruhan yang terjadi di TC1 atau di benua Amerika. Yang kedua adalah EH, global indikator ini dipergunakan untuk perjalanan yang ada di TC 2 dan TC 3. Kemudian yang ketiga ada AT atau transatlantik yang dipergunakan untuk perjalanan antara TC 1 ke TC 2 atau 3 dengan melintasi Samudra Atlantik. Berikutnya yang keempat adalah PA atau Trans-Pasifik. Global indikator ini dipergunakan untuk perjalanan yang dilakukan antara TC1 ke TC3 atau sebaliknya dengan melintasi Samudra Pasifik. Berikutnya kita akan berbicara global indikator lebih lanjut, yaitu AP atau Atlantic Pacific, kita singkat AP. AP atau Atlantic Pacific ini akan kita pergunakan untuk perjalanan yang dilakukan di antara TC2 dan TC3 melalui TC1. Kita ambil contoh, rutenya adalah Singapura, Tokyo, Los Angeles ke Amsterdam. Singapura ada di TC3, Tokyo ada di TC3, Los Angeles ada di TC1, dan Amsterdam ada di TC2. Kita perhatikan gambarnya. Pembagian TC-nya sudah jelas. Antara TC3 dan TC1 dipisahkan oleh Samudra Pasifik. Antara TC1 dan TC2 dipisahkan dengan Samudra Atlantik. Gambar ini jelas sekali untuk perjalanan Singapura, Tokyo, Los Angeles, Amsterdam melintasi dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik, sehingga global indikator yang dipergunakan adalah AP. Global indikator berikutnya adalah PN. Masih berbicara tentang Samudra Pasifik. PN dipergunakan untuk perjalanan yang dilakukan antara kota-kota yang terdapat di Southwest Pacific ke South America melalui North America. Kalau kita perhatikan pernyataannya, ini sudah melibatkan sub-area. Sub-area yang pertama adalah Southwest Pacific yang ada di TC3. Sub-area yang kedua adalah South America di TC1 dan North America di TC1. Ya, ada 3 sub-area. Kita lihat atau ambil contohnya dari Auckland, Darwin, New York, Meksiko ke Rio de Janeiro. Auckland dan Darwin adalah Southwest Pacific di TC3, kemudian New York, Meksiko, North America, dan Rio de Janeiro adalah di South America. Kalian bisa perhatikan gambarnya dengan baik, ya. Ini Southwest Pacific, Australia dan rekan-rekannya. TC1 antara TC3 dan TC1, perjalanan ini secara otomatis akan melintasi Pasifik bagian utara. Nah, ya. Jelas ya untuk Pacific North. Jadi melibatkan 3 TC. Southwest Pacific, North America, dan South America. Selanjutnya adalah South Atlantic. Global indikator yang ke-7. South Atlantic
dipergunakan untuk perjalanan yang dilakukan di antara kota-kota yang terdapat di Atlantik Selatan atau South Atlantic, yaitu negara-negara ABCPU dengan kota-kota di Southeast Asia, melalui atau langsung ke satu poin atau lebih kota yang terdapat di Afrika Tengah dan Afrika Selatan. Lebih jelasnya, global indikator ini dipergunakan untuk perjalanan antara negara ABCPU dengan negara-negara yang ada di Southeast Asia melewati Amerika Tengah atau Amerika Selatan. Negara ABCPU mana? Argentina, Brasil, Chili, Paraguay, Uruguay, yang semuanya ada di South America. Atau lebih tepatnya berada di South Atlantic atau Atlantik bagian selatan. Ya. Kita ambil contohnya ya. Rutenya adalah Singapura, Mauritius, Johannesburg, ke Sao Paulo. Perhatikan gambarnya. Nah, ini TC 3, ini TC 2, ada Mauritius, Johannesburg, ya, ada di Afrika Selatan. Kemudian Sao Paulo ada di TC 1. Singapura, Southeast Asia. Mauritius, Johannesburg adalah di South Africa. Nah, lihat gambarnya ya. Perhatikan baik-baik bagiannya. Singapura ada SEA, Southeast Asia. Johannesburg adalah salah satu kota yang ada di South Atlantic, dan Sao Paulo adalah salah satu kota yang ada di negara ABCPU. Tepatnya di negara mana? Sao Paulo ada di Chili. Kita lanjut ke global indikator yang ke-8, Trans-Siberia. Trans-Siberia dipergunakan untuk perjalanan yang dilakukan di antara kota-kota via Siberia dan juga perjalanan non-stop yang dilakukan antara Europe dengan Jepang, Korea, dan Taiwan. Nanti kita berbicara tentang perlintasan yang ada di Siberia atau di Rusia. Kita ambil contohnya sebagai berikut untuk TS dari Singapura ke Bangkok kemudian Tokyo, dan berakhir di Paris. Sekilas kita melihat bahwa global indikatornya adalah EH. Namun mari kita pelajari lebih lanjut, apakah EH ataukah TS. Dari Singapura ke Bangkok, Bangkok ke Tokyo, Tokyo ke Paris. Ya, kalau melihat TC-nya adalah EH karena TC 3 ke TC 2. Ini TC 3, ini TC 2. Tetapi untuk ini kalau kita mengambil global indikator EH kurang tepat. Karena apa? Karena di sini ada perjalanan antara Jepang ke Europe non-stop, sehingga tidak bisa menggunakan global indikator EH tetapi TS. Ya, Japkor.
ke Europe. Perhatikan ini yang saya beri tanda merah. Paham ya? Oke. Kita lanjut sekarang FE, Global Indicator FE atau Federation Rusia. FE dipergunakan untuk perjalanan yang dilakukan antara kota Moskow dan kota-kota di TC 3, kecuali Japkor dan Taiwan. Perjalanan ini tidak melalui Siberia. Nah, berbeda dengan yang tadi, yang nomor 8. Kalau yang nomor 8 tadi atau TS, dia melintasi Siberia, tetapi untuk yang FE Federation Rusia ini untuk perjalanan antara kota Moskow dan kota-kota yang ada di TC 1 tanpa melintasi Siberia dan tidak ada perjalanan menuju ke Japkor dan Taiwan. Nah, di sini kita ambil contoh Jakarta, Bangkok, Moskow. Jakarta di TC 3, Bangkok di TC 3, Moskow di TC 2. Moskow ada di Rusia. Nah. Siberianya ada di sini. Tidak melibatkan negara Japkor dan Taiwan. Jadi langsung dari Moskow ke TC 3 tidak melibatkan Jepang, Korea, dan Taiwan. Maka global indikatornya adalah FE atau Federation Rusia. Baik, kita lanjut ke global indikator yang terakhir atau Russian. 3 global indikator yang ketiga, 3 terakhir ya. Ada TS Trans-Siberia, ada FE Federation Rusia, dan yang terakhir adalah RU atau Russian. Russian dipergunakan untuk perjalanan yang dilakukan secara langsung atau non-stop dari Japkor Taiwan menuju kota-kota yang ada di Rusia. Ya. Jadi di sini TC 3 khususnya yang dari Japkor Taiwan menuju kota-kota yang ada di Rusia. Nih, perhatikan. Nah, kota-kota ini, kota Led dan Mo ada di Rusia. Dari Hong Kong, Seoul, ya, terakhir di Moskow. Semuanya dari Seoul ke Moskow itu melintasi Rusia, sehingga perjalanan yang global indikator yang dipergunakan adalah RU, bukan FE atau TS. Nah, paham anak-anak? Oke. Ada 10 global indikator untuk perhitungan tarif penerbangan. Kalian nanti bisa mereview lagi mulai dari global indikator pertama Western Hemisphere sampai global indikator yang terakhir RU atau Russian. Jika nanti ada pertanyaan, kalian bisa bertanya melalui grup WA atau bisa di Google Classroom yang sudah kita sediakan. Nah, sekarang saatnya berlatih. Pelajari kembali ya PowerPoint untuk global indikator pada part 1 dan part 2 serta handout tentang global indikator yang kemarin sudah kalian siapkan. Untuk berlatih kalian perlu map of IATA area
dan juga pembagian negara-negara sesuai dengan pembagian TC atau area yang sudah ditetapkan oleh IATA. Saya berharap kalian semua bisa menyelesaikan lembar-lembar latihan global indikator yang sudah dilampirkan.